Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan hasil kerja PBL kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Salvana Puspita Saribuni. Nama saya Titin Marta Gunau. Nama saya Desi Alisana. Nama saya Rizkika Alia Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu diperhatikan persamaan panas, yaitu UT sama dengan UXX. Untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, dan T lebih besar sama dengan 0. Di sini dengan kondisi batas kondisi batas UT,0 sama dengan 0 dan UT,1 sama dengan 0. Dengan kondisi awal U0,X sama dengan 2X untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0,5, dan sama dengan 2 kurang 2X untuk X lebih besar sama dengan 0,5, lebih kecil sama dengan 1. Di sini kita bisa menggunakan diskreditasi penuh seperti yang diberikan di sini, dengan delta X sama dengan 0,05 dan delta T sama dengan 0,0012. Kita akan melakukan evolusi solusi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0,06, dan kita akan mencari gambar solusi pada waktu awal, waktu akhir, dan secara berkala diantaranya, misalnya 10 langkah awal. Baik, berikutnya kita akan masuk ke penyelesaian. Di sini kita menggunakan metode numerik, yaitu metode Forward-Time Centered Space untuk menyelesaikan persamaan panas, yaitu U di posisi J pada waktu K tambah 1 dikurangi U pada posisi N waktu K dibagi dengan delta T sama dengan U di posisi J tambah 1 waktu K dikurangi 2 U di posisi J waktu K ditambah U di posisi J kurang 1 waktu K dibagi dengan delta X kuadrat. Nilainya dari persamaan ini kita akan ubah ke dalam bentuk eksplisit, yaitu U di posisi J di waktu K plus 1 sama dengan U di posisi J di waktu K ditambah R dikali U di posisi J tambah 1 di waktu K dikurangi 2 U di posisi J waktu K ditambah U di posisi J kurang 1 waktu K, dengan nilai R adalah delta T dibagi dengan delta X kuadrat. Di sini kita akan mencari parameternya. Parameter untuk delta X tidaklah diketahui dari soal, yaitu 0,05, sehingga kita tahu bahwa domain X diberikan di antara 0 sampai 1, sehingga N-nya sama dengan 1 dikurang 1 dibagi dengan delta X, yaitu 0,05, sehingga N sama dengan 1 dibagi 0,05 sama dengan 20. Yang berikut, delta T sama dengan 0,0012. Di sini kita akan menghitung langkah waktu. Di sini langkah waktu T akhir sama dengan 0,06, sehingga 0,06 dibagi dengan delta T yang telah diketahui, yaitu 0,0012, sehingga menjadi 0,06 dibagi 0,0012 sama dengan 50 langkah waktu. Dengan rumus R yang telah diketahui, yaitu delta T dibagi dengan delta X kuadrat, sehingga R sama dengan 0,0012 dibagi dengan 0,05 dikuadratkan sama dengan 0,06. Selanjutnya, kita ketahui bahwa persamaan panas satu dimensi, yaitu do U per do T sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 0, dan untuk X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 1, dan T lebih besar sama dengan 0. Di sini kita akan mencari diskreditasi ruang dan waktu. Di sini kita akan mengubah domain kontinu X dan T menjadi titik-titik diskrit sehingga dapat dihitung dengan komputer. Di sini yang pertama kita akan mencari diskreditasi untuk ruang X. Di sini kita bagi dengan domain X elemen 0,1 menjadi beberapa titik merata, yaitu X0, X1, X2 sampai Xn. Dengan jarak antara titik, yaitu delta X sama dengan 1 dikurang 0 dibagi dengan N sama dengan lembar tiap grid. Jadi
xj sama dengan j dikali delta x untuk j sama dengan 0, 1 sampai n. Yang berikut kita mencari diskretasi untuk waktu t. Sama halnya dengan ruang x, kita membagi waktu t menjadi t0, t1 sampai tn. Dengan jarak waktunya adalah delta t. Delta t yang sama dengan langkah waktu, sehingga tk sama dengan k dikali delta t. Untuk n sama dengan 0, 1, untuk n sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Berikutnya kita mencari notasi diskrit. Untuk menyatakan nilai fungsi u, x, t dalam bentuk diskrit, kita bisa menggunakan notasi u, posisi j, waktu k. Baik, berikutnya mencari notasi diskret. Untuk menyatakan nilai fungsi u, x, t dalam bentuk diskret, kita gunakan notasi u pada posisi j waktu k bisa mendekati fungsi u, xj, tk. Baik, berikutnya kita akan mencari diskretitasi turunan. Di sini turunan terhadap waktu. Do u, xj, tk per do t bisa didekati u pada posisi j waktu k plus 1 dikurang u pada posisi j waktu k dibagi do t. Dan untuk turunan ruangnya yaitu do kuadrat u, xj, tk per do x kuadrat bisa didekati u pada posisi j plus 1 waktu k dikurangi 2u posisi j waktu k ditambah u pada posisi j kurang 1 waktu k dibagi dengan delta x kuadrat. Setelah kita mendapatkan turunan terhadap waktu dan ruang, kita gabungkan ke dalam persamaan panas yang akan menjadi u pada posisi j waktu k plus 1 dikurangi u pada posisi j waktu k dibagi dengan delta t sama dengan u pada posisi j plus 1 waktu k dikurangi 2u pada posisi j waktu k ditambah u pada posisi j kurang 1 waktu k dibagi dengan delta x kuadrat. Kita kalikan kedua ruas dengan delta t sehingga menghasilkan u pada posisi j waktu k plus 1 itu sama dengan u pada posisi j waktu k ditambah delta t dibagi delta x kuadrat dikali dengan u pada posisi j plus 1 waktu k dikurangi 2u pada posisi j waktu k ditambah u pada posisi j kurang 1 waktu k. Berikutnya kita akan mencari definisi dari parameter r. Kita tahu bahwa r sama dengan delta t dibagi delta x kuadrat. Jadi rumus eksplisitnya untuk menyelesaikan persamaan ini adalah u pada posisi j waktu k plus 1 sama dengan u posisi j waktu k ditambah r dikali dengan u pada posisi j plus 1 dikali waktu k dikurangi 2u posisi j waktu k ditambah u pada posisi j kurang 1 waktu k. Baik, berikut ini adalah gambar skema grid untuk metode forward time centered space dengan keterangannya. Pada keterangan titik-titiknya itu yang warna merah adalah titik tengah di titik tengah yang sekarang, yang warna biru adalah tetangga kiri dan kanan pada waktu yang sekarang, dan yang berwarna hijau adalah nilai di waktu berikutnya yang akan kita hitung. Selanjutnya kita akan menghitung nilai seluruh U dari waktu ke waktu dengan metode forward time centered space, di mana kita asumsikan panjang batang L sama dengan 1 karena intervalnya dari 0 sampai 1. Delta X dari soal adalah 0,2, titik-titik X-nya sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0. Dan delta T-nya dari soal adalah 0,01 sehingga R-nya itu adalah delta T per delta X kuadrat sama dengan 0,25. Untuk langkah pertama, pada kondisi awal T sama dengan 0, kita hitung setiap U di posisi J pada waktu 0. Di sini XJ-nya itu diketahui dari titik-titik X sehingga 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0. Dengan J-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Terus untuk mencari U pada waktu 0 di posisi J adalah 2 dikali XJ sehingga di sini U0 di posisi J-nya diperoleh 0,0, 0,4, 0,8, 0,8, 0,4, dan 0,0. Di sini kenapa ada satu kurang karena kita lihat XJ-nya ini
lebih dari 0,5 sehingga kita harus menambahkan 1 kurang pada rumus. Selanjutnya pada langkah yang kedua kita menghitung waktu T sama dengan 0,01 atau iterasi yang pertama. Kita di sini menggunakan rumus eksplisit yaitu U pada posisi J di waktu K ditambah 1 sama dengan U pada posisi J di waktu K ditambah R dikali dengan U pada posisi J ditambah 1 di waktu K dikurangi 2 U pada posisi J di waktu K ditambah U pada posisi J dikurangi 1 pada waktu K. Untuk menghitungnya kita pakai nilai tengah 1, 2, 3 dan juga 4 sehingga diperoleh untuk nilai U pada waktu K ditambah 1, K-nya di sini adalah 0 sehingga 1 di posisi yang pertama adalah 0,4. Begitu juga untuk U pada posisi yang kedua di waktu 1 adalah 0,7. U pada posisi ketiga di waktu 1 adalah 0,7. U pada posisi 4 di waktu 1 adalah 0,4. Untuk langkah yang ketiga, waktu T sama dengan 0,02 atau iterasi yang kedua, langkahnya sama seperti yang sudah dikerjakan pada langkah yang kedua, sehingga diperoleh nilainya adalah 0,375, 0,625, 0,625 dan 0,375. Dengan cara yang sama seperti pada langkah kedua, untuk menghitung iterasi-iterasi selanjutnya yaitu iterasi yang ketiga di mana T sama dengan 0,03, iterasi yang keempat yaitu di mana T-nya sama dengan 0,04, iterasi yang kelima yaitu T sama dengan 0,05 dan iterasi yang keenam yaitu T sama dengan 0,06, maka diperoleh grafiknya seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, di sini kita akan mengulangi bagian 11.2 seperti yang dilihat pada slide, tetapi dengan menggunakan kondisi batas Newman yaitu UXT,0 sama dengan 0 dan UXT,1 sama dengan 0 dengan kondisi awalnya itu adalah U0,x sama dengan cos px. Kemudian kita akan membandingkan dengan solusi eksaknya yaitu UT,x sama dengan eksponen min pi kuadrat T dikali cos px. Baik, di sini diketahui pada soal tadi itu yang pertama ada persamaan panasnya itu adalah satu dimensi. Kenapa? Karena di situ dia hanya melibatkan satu dimensi ruang saja yaitu x, sehingga diketahui persamaan panas satu dimensinya UTT sama dengan CUXX. Kemudian diketahui kondisi batas Newman-nya itu UXT,0 sama dengan 0 dan UXT,1 sama dengan 0 dan diketahui juga kondisi awalnya yaitu U0,x sama dengan cos px. Di sini langkah pertama adalah kita melakukan metode pemisahan variabel, di mana kita mengasumsikan solusi persamaan panas itu dapat dipisahkan menjadi fungsi waktu yaitu T besar T dan juga fungsi ruang yaitu X besar X. Sehingga ditulis UTX sama dengan T besar T, X besar X. Selanjutnya, persamaan yang sudah kita asumsikan ini akan kita substitusikan ke persamaan panas satu dimensi, di mana persamaan panas satu dimensinya adalah do U per do T sama dengan C dikali do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, di sini itu pertama kita akan mencari turunan pertama U terhadap T dari fungsi UTX sama dengan T besar T, X besar X. Sehingga untuk mencari turunan pertama terhadap T, kita anggap X di sini itu sebagai konstan, sehingga diperoleh T aksen dikali X. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua U terhadap X, di mana kita akan menganggap fungsi T itu sebagai fungsi konstan, sehingga diperoleh turunan kedua U terhadap X-nya itu adalah T besar dikali X double aksen. Kemudian kita akan mensubstitusikan turunan pertama U terhadap T dan juga turunan kedua U terhadap X ke persamaan panas satu dimensi, sehingga diperoleh T besar aksen dikali X sama dengan C dikali T kali X double aksen. Nah, di sini kita akan membagi kedua ruas itu dengan CTX. Jadi T aksen X dibagi CTX sama dengan C kali T kali X double aksen dibagi CTX. Di sini itu X dan X-nya habis, hanya ditulis pada sisi kirinya itu T aksen per CT, kemudian sisi kanan CT dibagi CT-nya itu habis, sehingga ditulis X double aksen per X. Selanjutnya bentuk ini tuh dapat kita tulis 1 per CT dikali T aksen sama dengan 1 per X dikali X double aksen. Kemudian kita lihat pada slide tadi itu, sisi kiri itu hanya bergantung pada fungsi T atau waktu, dan sisi kanan itu hanya bergantung pada fungsi ruang X. Nah, agar kedua fungsi sama dengan T dan X, maka kedua sisinya itu harus sama dengan konstanta pemisahan, di mana kita sebut konstanta pemisahan di sini itu adalah negatif lambda.
Sehingga dari tadi itu kita bisa tulis 1 per CT dikali T aksen sama dengan 1 per X dikali X double aksen itu sama dengan negatif lambda. Dari persamaan ini itu diperoleh dua persamaan diferensial biasa. Yang pertama itu adalah 1 per CT dikali T aksen tambah dengan lambda itu sama dengan 0. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah 1 per X dikali X double aksen ditambah lambda sama dengan 0. Iya. Selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan persamaan untuk X dengan fungsi batas Newman. Jadi di sini itu kita akan menyelesaikan persamaan yang kedua yang ini, yaitu 1 per X dikali X double aksen tambah lambda sama dengan 0. Atau dapat ditulis ini itu X double aksen ditambah lambda kali X sama dengan 0. Dengan fungsi batas yang diketahui tadi adalah X aksen 0 sama dengan 0 dan X aksen 1 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita perlu mempertimbangkan 3 kasus untuk nilai lambda. Kasus yang pertama itu adalah nilai lambda kurang dari 0. Di sini kita melakukan pemisalan untuk lambda itu, lambda sama dengan negatif alfa kuadrat dengan alfanya itu lebih besar dari 0. Sehingga persamaannya itu akan menjadi X double aksen dikurang alfa kuadrat dikali X sama dengan 0. Nah, solusi umumnya itu adalah X sama dengan A kali cos hiperbolik alfa X ditambah B dikali sin hiperbolik alfa X. Dimana kita ketika mencari turunannya itu diperoleh X aksen sama dengan A dikali alfa dikali sin hiperbolik alfa X tambah B dikali alfa dikali cos hiperbolik alfa X. Nah, sudah diperoleh turunannya. Selanjutnya kita akan menerapkan kondisi batas, yaitu yang pertama X aksen 0. Ketika X aksennya 0, ini diperoleh di sini untuk ini sin 0 itu 0, kemudian di sini cos 0 itu adalah 1, sehingga diperoleh B alfa sama dengan 0. Kemudian diperoleh B-nya itu sama dengan 0. Kemudian kondisi batas yang kedua itu X aksen 1 itu sama dengan A dikali alfa dikali sin hiperbolik alfa sama dengan 0. Di sini itu diperoleh karena di sini B-nya sama dengan 0, maka sisa A dikali alfa sin hiperbolik alfa sama dengan 0. Sehingga diperoleh A-nya itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh solusi tunggal atau solusi trivial untuk ini itu diperoleh X sama dengan 0. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu nilai lambda sama dengan 0. Di mana solusi umumnya adalah X sama dengan A dikali X tambah B. Di sini turunan pertamanya itu adalah X aksen sama dengan A. Kemudian kita terapkan ke kondisi batas, yaitu X aksen 0 sama dengan 0 dan X aksen 1 sama dengan 0. Itu diperoleh X aksen 0 sama dengan A sama dengan 0 dan X aksen 1 sama dengan A sama dengan 0. Jadi nanti diperoleh itu A sama dengan 0 dan X-nya sama dengan B. Dari sini tuh kita bisa ambil nilai B sama dengan 1 dan juga X sama dengan 1. Kemudian kasus yang ketiga untuk nilai lambda lebih besar dari 0. Di sini kita misalkan lambda sama dengan alfa kuadrat dengan alfa lebih besar dari 0. Sehingga persamaannya itu akan menjadi X double aksen ditambah alfa kuadrat dikali X sama dengan 0. Dimana solusi umumnya adalah X sama dengan A dikali cos alfa X tambah B kali sin alfa X. Turunan dari solusi umum ini itu adalah X aksen sama dengan negatif A dikali alfa kali sin alfa X tambah B dikali alfa dikali sin alfa X. Selanjutnya kita akan menerapkan ke kondisi batas, yaitu X aksen 0 sama dengan B alfa sama dengan 0. Itu diperoleh B sama dengan 0 dan X aksen 1 sama dengan negatif A dikali alfa kali sin alfa sama dengan 0. Untuk solusi non-trivial A tidak sama dengan 0, kita harus memiliki sin alfa sama dengan 0, yang berarti alfa sama dengan pi x kuadrat. Nah, untuk nilai eigen di sini itu diperoleh nilai eigen lambda n sama dengan pi x kuadrat. Kemudian fungsi eigen yang sesuai adalah xn sama dengan cos n pi x dengan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik, langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan untuk T besar T, di mana persamaan ini adalah T besar T, T aksen ditambah lambda CT sama dengan 0. Sehingga solusi umumnya yaitu T besar T sama dengan C eksponen min lambda T. Untuk setiap nilai eigen lambda n, yang pertama untuk lambda 0 sama dengan 0 dan T0 sama dengan C0 eksponen 0 sama dengan C0. Untuk lambda n sama dengan n pi kuadrat, Tn T-nya sama dengan Cn eksponen dikali min n pi kuadrat T. Dengan demikian, solusi khusus untuk setiap n lebih besar sama dengan 0 adalah Un T, X sama dengan Tn T dikali Xnx. Yang pertama, untuk U0 T, X-nya sama dengan C0 dikali 1 sama dengan C0. Dan untuk UN T, X-nya sama dengan Cn dikali min n pi kuadrat T
dikali cos NPX, di mana N-nya itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Sehingga kita mendapat solusi umum superposisi dari solusi ini, yaitu UT, X sama dengan C0 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga untuk Cn eksponen min NP kuadrat T dikali cos NPX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai T hingga untuk Cn eksponen min NP kuadrat T dikali alfa. Langkah selanjutnya yaitu kita mendapatkan kondisi awal, di mana kondisi awalnya itu U 0,x sama dengan cos px. Nah, kita substitusikan T sama dengan 0 ke dalam solusi umum, sehingga U 0,x sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga untuk Cn eksponen min NP kuadrat T dikali cos NPX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga untuk Cn cos NPX sama dengan cos PX. Selanjutnya kita perlu mencari koefisien untuk Cn dengan menggunakan diode Fourier kosinus pada interval 0,1 dengan koefisien yang diberikan yaitu Cn. Cn-nya sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 cos Px dikali cos NPX dx. Untuk N sama dengan 0 yaitu C0-nya sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai 1 cos Px dikali cos 0 Px dx sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 cos NP sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 cos Px dx sama dengan 2 kali sin Px dibagi Pi dengan batas 0 dari 0 sampai 1 sama dengan 2. Dan untuk N sama dengan 1 yaitu C1-nya sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 cos Px dikali cos Px dx sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 cos Px dx sama dengan 2 dikali integral dari 0 sampai 1 untuk 1 ditambah cos per 2. Dan untuk N lebih besar sama dengan 2 yaitu Cn sama dengan 2 integral dari 0 sampai 1 cos Px dikali cos Px dx sama dengan integral dari 0 sampai 1 untuk cos 1 kurang N dikali Px ditambah cos 1 tambah N sama dengan sin 1 kurang N Px dibagi 1 sama dengan sin 1 kurang N dikali Px dibagi 1 kurang N kali Px ditambah sin 1 tambah N dikali Px dibagi 1 tambah N dikali Px dengan batas dari 0 sampai 1 sama dengan kita substitusi nilai batas sehingga sin 1 kurang N Pi dibagi 1 kurang N Pi ditambah sin 1 tambah N dikali Pi per 1 tambah N dikali Pi. Jadi kita dapatkan C0-nya itu sama dengan 0, C-nya itu sama dengan 1 dan Cn sama dengan 0 untuk N lebih besar sama dengan 2. Kita substitusikan nilai-nilai Cn kembali ke solusi umum, sehingga UT, X sama dengan 0 dikali eksponen 0 ditambah 1 dikali eksponen negatif Pi kuadrat dikali cos Px ditambah sigma dari N sama dengan 2 sampai 0 untuk 0 dikali eksponen min NP kuadrat T sama dengan eksponen min Pi kuadrat T dikali cos Px. Baik, langkah yang berikutnya kita bandingkan solusi eksak yang diberikan, yaitu solusi yang kita perolehnya yaitu eksponen min Pi kuadrat T dikali cos Px dengan solusi eksak yang diberikan yaitu eksponen min Pi kuadrat T dikali cos Px, sehingga kedua solusi tersebut sama atau identik.